Kita melihat negara itu seringkali, mohon maaf ya, ribut dengan kasus seperti ini sebenarnya halal menurut agama, tapi kemudian tidak melakukan upaya yang cukup untuk kemudian mencegah yang justru haram seperti tadi. Jadi sudah berzina duluan lalu kemudian meminta dispensasi menikah. Jadi kalau dibandingkan yang ini, menurut saya yang dia menikah secara halal jelas itu lebih bagus ya. Oke. Itu. Wait a moment. Ini Gus Zizan yang dulu pernah heboh masuk ke klub malam, clubbing itu. Kebetulan ya? orangnya sama. Bener ya? Cegu, iya betul. Yang cium-ciuman itu ya. Semoga perkawinannya lancar, langgeng ya, sampai nanti tua dan mau memisahkan ya. Ya kita harus gitu aja sekarang karena memang benar kata mamanya tadi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Silakan Audi. Dari Cegu dulu pantun. Kalau sama-sama pantun ya. Pantun dulu. Oke, pergi ke Kampung Lalang lewat Pajak Kambing ya. Beli alpukat juga aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat apa? Sahabat podcaster. Naira Info Studio, salah. Naira Studio Podcasting, apa kabar semuanya pada hari ini? Santan hasil parutan kelapa, kelapa diambil tak jauh dari pohonnya. Karena Jumat adalah hari istimewa, asyiknya bahas yang lagi ramai di sosial media. Oh ya? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yusron Ustadz Ramli. Yusron Jangan lupa dikenalkan. Ramli, iya. Jadi kalau misalnya nggak dikenalkan, nanti banyak yang lupa. Iya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ini Audi Masya baru Allah. pertemuan pertama perdana ya? Iya betul, pertemuan perdana. Tapi Jadi pernah lihat Jen hari ini berubah. Oh iya dulu. Jadi lebih gemuk ya. lebih gemoy. Lebih gemoy. Lebih gemoy. betul. Nah, jadi hari ini mungkin kita langsung masuk mengantar topiknya dulu Ustaz ya. Siap. Walaupun di judulnya yang kita tulis itu menikah di usia muda, tapi mungkin supaya clear nih, mungkin pertanyaan pertama dulu ke Ustadz Yusron. Oh, langsung pertanyaan? Langsung Cegu. Kita mau bertanya nih, kalau dari To the point ya, to the point. betul. Sebelum nanti kita ke kasusnya dan segala macam, mungkin mau meluruskan dulu. Tapi Ustadz, tunggu ya. dulu. Ini setiap hari Jumat memang spesial buat pemirsa ya, penonton setia Naira Studio Podcasting ya. Jadi ya kalau kemarin kita udah dengan syair-syair, kita pandang, berdendang Melayu. Kemarin kita menghadirkan dua telangkah hebat ya Melayu. Jadi itu Ustaz. Nah, khusus untuk hari Jumat kita kan Syiar. Ya, hal yang berkaitan memang itu di mana Mbak volume pemikiran, wawasan yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya udah lupa jadi ingat lagi. Masya Allah. Kaitannya sama yang tadi nih, yang lagi viral. Menikah di usia muda, viral dan kontroversial. Ini mewakili apa nih? Mewakili keinginan hati mau menikah usia muda. Kalau di saya kan bisa udah lewat. Oh gitu. Ini kan Cegu masih muda kemarin kita ceritanya. Ya. Oke, mungkin mau meluruskan dulu nih Ustaz. Kita Ya, siap. apa sih sebetulnya perbedaan dari nikah muda, pernikahan dini, dan pernikahan bahkan yang lebih kecilnya lagi pernikahan anak? Oh gitu. Oke, coba mungkin dari situ dulu Ustaz. Iya mungkin ini definisi ya. Jadi definisi kan biasa dibuat oleh mungkin atau undang-undang atau apa gitu ya. Memang harusnya ada pakar undang-undang yang dihadirkan di sini betul. ya. Karena kan kita itu bicara biasa. general aja, general. Secara general. Iya. Mungkin saya mengambil dari perspektif masyarakat saja ya. Jadi masyarakat itu kan biasanya melihat bahwa pernikahan itu kalau misalnya dianggap pernikahan yang masih dini ya kalau sekarang itu biasa di standar 19 tahun ya kan atau 17 tahun gitu ya. Nah, tapi kita ceklah di undang-undang itu membatasinya sampai dengan usia berapa ya. Nah, itu pandangan masyarakat ya. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara dalam pandangan agama ya kita baca dalam sirah ketika Nabi menikahi istrinya kan Siti Aisyah itu kan masih sangat muda sangat muda sekali gitu betul, ya. Betul. Jadi memang sebenarnya yang penting itu bagaimana siap dari sisi pernikahan terutama dari sisi suaminya ya kan siap untuk kemudian menjadi imam, menjadi qudwah, menjadi pemimpin bagi keluarganya.
Nah, seperti itu ya. Mental ya maksudnya juga mental, ya. Betul mental. Nah, kalau dalam Islam apakah ada misalnya syarat-syarat tertentu yang memang sudah ditetapkan harus mencapai ini dulu baru diperbolehkan menikah? Ya hal-hal tadi apakah ada syaratnya yang memang sudah ditentukan nih? Iya, kalau sebenarnya kalau menikah kan orang akan selalu bicara tentang rukun dan syarat, ya. Jadi kalau terpenuhi rukun dan syarat maka pernikahan itu sah gitu ya. Jadi kalau masalah rukun itu kan yang penting, yang pertama ada yang mau dinikahkan, ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian dia wali atau saksi, kan ada saksinya gitu ya. Jadi mahar juga, mahar termasuk nggak itu? Mahar juga ya. Jadi meskipun mahar itu sebenarnya juga boleh utang. Oh boleh Ustaz? Boleh utang itu. Oh kamu boleh utang. Ya. Jadi cekku kalau mau menikah boleh utang ya, makanya ada kan. Saya pikir itu bohong-bohongan, dia boleh utang gitu. Ya, cara ngucapinnya gitu, utang gitu ya, bukan. Tapi memang tunai. Masa sih ini kan kehormatannya laki-laki juga ya. Jadi kalau bisa di depan karena kan nanti dia akan juga menafkahi istrinya. Masa gitu ya utangnya gimana kelanjutannya ya. Iya gitu. Nah, ketika ini sudah terpenuhi ya, jadi sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka pernikahan itu sah gitu. Jadi kalau dari sisi usia itu memang karena perempuan, biasanya sih perempuan terutama ya. Jadi ketika dia itu kan, jadi dalam pandangan Islam menikah itu menjadi jalan satu-satunya hubungan laki-laki perempuan yang sah ya, dan juga menjadi jalan satu-satunya pintu untuk melahirkan keturunan ya, seperti kan. Jadi dalam pernikahan ya. Dalam pernikahan lah, dan dengan menikah itulah keturunan manusia itu akan terjaga, dia terhindar dari perbuatan zina gitu. Kenapa? Karena dengan menikah itu nanti jelas garis keturunannya. Ya, nanti efeknya panjang ke belakang. Jadi ketika jelas siapa orang tuanya, siapa suaminya, maka jelas juga siapa yang menafkahi. Yeah. Kemudian ketika lahir anak, jelas juga siapa bapaknya. Binnya siapa, jelas ya. Betul, jelas binnya. Lalu kemudian nanti akan turunannya lagi ke bawah itu, yaitu menyangkut tentang kehormatan keluarga gitu ya. Jadi ketika misalnya anak itu jelas orang tuanya, maka dia itu kan akan bangga ya, akan bangga untuk kemudian kemana-mana dia akan memperkenalkan orang tuanya. Nah itu bisa kita lihat secara psikologis kan di tengah masyarakat. Ketika mohon maaf ya ada anak yang lahir dari proses MBA gitu ya. MBA itu kan tahu apa? Married by accident. Tahu loh dia. Tahu dia tahu. Nah itu jangan dek ya. Iya jangan. Cukup tahu aja. Nah itu akan menimbulkan efek psikologis kan bagi anaknya. Jadi dia akan merasa minder, apalagi kalau kemudian menjadi bahan ejekan bagi teman-temannya. Karena aib nggak bisa ditutupi ya. Betul ya. Tapi menikahkan kondisi dalam keadaan hamil di luar nikah kan sebenarnya haram atau nggak sih Ustaz? Ya, yang pertama perbuatan zinanya sendiri kan sesuatu yang haram. Haram. Kemudian anak yang dikandung oleh si istri itu jelas tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, ayah gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya itu ayah yang membuahinya. Ya itu beda. Nanti akan turun ke hukum-hukum seperti warisnya, itu juga tidak saling mewarisi nantinya. Jadi makanya tuh. Tapi kalau cerita tadi gitu ya. diperbolehkan dinikahkan nggak sih dalam kondisi hamil tadi? Itu nanti terdapat perbedaan para ulama, meskipun juga banyak juga yang mengambil pendapat yang memperbolehkan. Ya ada yang memperbolehkan dari sisi. Ayo kita hamilin dulu perempuan-perempuan itu. Nah, itu tentu saja dari sisi perbuatan zinanya haram ya kan, zinanya haram. Jadi ketika dia melakukan perzinahan maka terputuslah nasab antara ayah biologis dengan anak yang ada dalam kandungan. Jadi dari anak yang dalam kandungan itu nanti terhubung dengan ibunya. Jadi, tidak dengan ayah seumur hidupnya. Ya begitu. Wow. Jadi termasuk nanti ketika salah satunya meninggal itu juga nanti karena tidak terhubungan nasab maka tidak terhubungan juga dengan warisnya. Kalau misalnya wanita nggak bisa jadi kalau anak sama itu nanti ayahnya untuk menikahkan ya? Iya, termasuk menikahkan juga nanti. Ya, jadi ketika anak itu sudah dewasa misalnya perempuan ya. Nah nanti dia tidak dinikahkan oleh ayah biologis. Ayo cek, tanya orang tua Anda kalau ada perempuan ya. Jadi panjang. Ya kalau ada perempuan tanya sama orang tua Anda ya, lahir di dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Ya kan? Ya jadi itu tadi mungkin sebagai pernyataan awal lah bisa kita bilang bahwa memang harus dijaga. Ya harus bijak untuk menentukan. Kan bicara pernikahan ini sesuatu yang sakral ya, suci ya.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, yang menjadi saksi langsung ya. Oke. Ini sekarang mungkin kita masuk ke latar belakang kenapa kita membahas ini nih Ustadz dan Cikgu, yaitu akhir-akhir ini khususnya mungkin seminggu ke belakang sedang ramai ini, mungkin Ustadz juga sudah mengikuti kasusnya gitu ya. Sedang ramai kasus tentang mungkin berita, lebih tepat berita ya. Kan berita. Bukan hal yang mungkin kita tunjukin headline-nya dulu untuk sahabat podcaster yang mungkin belum mengikuti kasusnya. Coba. Gus Zizan, tokoh muda NU menikahi influencer berusia 16 tahun. Namanya Kamil Ashifa ya? Iya betul. Jadi ini latar belakang kasusnya ya, kenapa kita bahas beritanya. Beritanya. Masih terbiasa kasus tadi. Iya, suka kasus ya. Kasus 69. Ya. Dari ramai berita itu mungkin sebenarnya kita nggak perlu terlalu fokus ke beritanya loh, saat mendalami apa segala macam, nggak. Kita ngambil secara lebih generalnya aja lah mungkin gitu ya. Ini kan menjadi topik yang ramai di masyarakat ketika muncul. Dan ada juga berita-berita sebelumnya tentang pernikahan muda, pernikahan dini dan segala macam. Walaupun memang tadi sudah dipastikan, kemarin juga kita sempat cek bahwa usia menikah di Indonesia ternyata 19 tahun. Jadi menurut undang-undang ya. Betul. Jadi mungkin ini memang secara negara belum sah pernikahannya gitu yang dilakukan berita tadi gitu. Nah, ini mau sebenarnya lebih bertanya kepada dampaknya Ustadz. Kalau misalnya begini ramai, apalagi sebagai influencer gitu sebagai orang yang dipandang, dikenal, apa dampaknya kepada masyarakat terhadap kasus berita pernikahan dini ini Ustadz? Memang kalau ketika pemerintah mengeluarkan aturan itu, tentu saja banyak pertimbangan ya. Jadi di usia kalau di bawah 19 tahun itu berarti kan masih sekolah ya. Cikgu tamat SMA umur berapa? 17 ya. Jadi kalau 16 tahun itu kan berarti memang masih usia SMA ya. Bahkan belum tamat SMA. Jadi memang itu yang kemudian mungkin salah satu menjadi bahan pertimbangan ya. Yang kedua juga dari sisi kesiapan secara mental. Jadi kan menikah itu kan bukan sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang halal ya. Jadi sebelumnya itu ikatannya tidak halal ketika mereka berduaan, jalan bersama dan seterusnya. Pegangan juga haram ya. Ya, betul. Enggak, pegangan haram loh. Pegangan tangan haram, boncengan haram. Ketika dia menikah itu semua bukan cuman halal tapi menjadi ibadah kan. Iya. Jadi makan hanya ibadah mungkin sekalian jalan-jalan juga ya, healing. Ya. Maka menikah itu kan jadinya dianjurkan ya. Jadi nah tapi kemudian ada pertimbangan bahwa dia harus mempersiapkan secara mental ya, kemudian juga secara fisik ya. Jadi kan ketika wanita sudah menikah maka tentu saja dia akan mempersiapkan untuk mengandung dan melahirkan. Nah ini mungkin akan ada nanti tinjauan secara kesehatan yang akan dibedah oleh para ahlinya tentunya. Ahli kesehatan itu ya. Kalau saya melihat yang pertama kita perlu melihat dari kondisi sekarang ya. Jadi kita mungkin harus fair membandingkan ya. Bahwa sekarang ini kan juga lagi marak anak SMA ya, bahkan mungkin jumlahnya sampai ribuan ya meminta dispensasi. Yang kemarin ya, di Pulau Jawa itu ya. Bukan cuma di Jawa, di luar Jawa juga banyak. Ada juga di luar Jawa. Ya, Sumatera dong. Nah, jadi kalau itu bisa mengecek di pengadilan agama kan yang kasus-kasus yang kemudian meminta dispensasi tersebut. Nah, itu jumlahnya juga sangat banyak. Nah, kenapa itu sudah terjadi? Karena sudah MBA tadi berzina duluan. Fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi kalau menurut Ustaz? Jadi lomba-lomba masih muda pada sudah melakukan hubungan badan gitu. Jadi sudah berzina duluan lalu kemudian meminta dispensasi menikah. Jadi kalau dibandingkan yang ini, menurut saya yang dia menikah secara halal jelas itu lebih bagus ya, dari sisi dampaknya bagi masyarakat. Jadi bagusnya memang kampanyenya daripada berzina, maka lebih bagus dia menikah lebih dini. Nah, tinggallah bagaimana dari sisi mempersiapkannya ya, mempersiapkan pasangan muda tadi yang ketika dia
tentu saja harus punya kesiapan dari sisi mental, dari sisi finansial ya kan, dan yang lainnya. Dari sisi cintanya juga benar jangan hanya sekedar aja ya, khawatir nanti dipersiapkan lebih matang tengah lagi. jalan Seperti kandas ya. Betul. Sama seperti pernah nggak tahu Ines Tagor ya, menikah di usia muda ya 4 kali, ini udah mau 4 kali pernikahan dengan 3 pria berbeda, 3 anak. Terus ini mau keempat, waduh, wah itu gimana itu kan? Niatnya mungkin baik ya untuk tadi ya menjauhi zina, cuman tadi itu bicara tentang mental harus tetap tadi dipersiapkan itu ya. juga dengan baik. Finansial ya mungkin mereka sudah mapan rata-rata karena artis kan, cuman ya tadi tuh bicara tentang emosional, nah itu yang mungkin belum stabil di usia segitu. Khawatirnya selalu kalau seperti ini pihak perempuan yang dirugikan ya Ustaz. Memang ujungnya yang pertama itu harus disiapkan dari sisi ilmu ya. Jadi dari sisi ilmu dan juga kan dalam Islam itu kita harus mulai dari pertama niat dulu ya. Jadi niatnya itu dalam Islam siapa yang menikah karena pertama misalnya menjauhi zina, dalam rangka untuk menjaga agama, dalam rangka untuk supaya kemudian menjaga diri, maka dia akan ditolong oleh Allah. Bahkan iyakun fuqara, apabila mereka itu katakanlah masih kekurangan, miskin, maka dia akan dikayakan oleh Allah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menikah. Tapi kalau misalnya banyak kita lihat menikah tapi masih miskin juga, masih kere-kere juga, masih sewa sana sewa sini rumahnya juga gitu. Pinjam sana pinjam sini juga, gimana itu? Jadi kita harus meyakini bahwa rezeki itu dari Allah ya. Kemudian kita juga harus mengusahakan dari sisi istilahnya itu sebab akibat dari upaya manusia. Jadi sama dengan begini ya. Jadi ketika orang buka jualan ya, bahwa rezeki itu Allah yang memberikan. Nah, tapi itu kan dari sisi keyakinan kita. Nah, tapi dari sisi ilmu jualannya kan orang pasti akan melihat, membandingkan kalau misalnya mohon maaf ya, jualannya di tempat yang sepi dengan tempat yang jual yang ramai, maka tentu saja secara statistik orang yang datang itu lebih banyak di tempat ramai. Seperti itu. Atau misalnya ketika layout ya kedainya itu antara yang biasa-biasa saja dengan kemudian dibuat bagus, menarik, cantik, cantik. Nah, tentu saja orang akan lebih cepat datang antara yang dibiarkan gitu saja dengan diiklankan misalnya. Nah, dari segi usahanya juga yang dipandang gitu. Nah, dari sisi usaha-usaha inilah yang kemudian masuk ke dalam wilayah ikhtiarnya manusia. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat ya, banyak orang-orang yang buka usaha meskipun di dalam gang ya, tapi kemudian itu dia ramai dengan cara diiklankan misalnya kan, bagaimana mendapatkan istilahnya itu audiens yang tepat untuk usahanya. Nah, asal jangan menikah itu jadikan alasan ya, ternyata kau bukan jodohku, rezekiku nggak samamu, kayaknya sama dia itu gitu bahaya ya. juga. Sudah itu ganti itu alasannya itu ya, jangan loh, jangan. Ya. Jangan lakukan ya kan. Oke. Ini mungkin tadi kita lanjutin dari kasus yang tadi karena masih banyak sebetulnya berita Ciago tadi. Ciago udah mau membetulkan. Atau karena saya sih karena memang selama ini berpikirnya ini apa karena menyebut si Gus Zizan ini public figure, tokoh idola atau gimana? Karena kalau secara pribadi saya sih nggak pernah melihat tidak ada yang namanya artis-artis itu bisa jadikan contoh teladan ya buat manusia ya. Itu. Jadi nggak jadi patokan sebenarnya. Iya. Tapi mungkin supaya kita bisa lebih tahu sedikit lah ya, dan sahabat podcaster juga bisa lebih melihat kasusnya secara utuh, nanti banyak yang bisa kita kulik juga. Kita ada video yang sudah disiapkan sama tim, coba kita lihat. Bunda Kamila Ashifa bela pernikahan muda Gus Zizan dan Kamila Ashifa. Mau tahu beritanya? Ikutin yuk. Gus Zizan, cucu seorang kiai ternama dan tokoh muda dari kalangan religius, menikah dengan Kamila Ashifa, seorang influencer dan hafizah berusia 17 tahun pada 3 Oktober 2024. Kamila dikenal sebagai konten kreator yang aktif di Instagram dan TikTok, serta berasal dari keluarga yang mendalami agama. Pernikahan ini menjadi sorotan karena usia mereka yang masih muda. Gus Zizan berusia 19 tahun dan Kamila di bawah 17 tahun. Hal ini mengundang perdebatan di media sosial terkait pernikahan dini. Oke, wait a moment. Ini Gus Zizan yang dulu pernah heboh masuk ke klub malam, clubbing itu. Kebetulan orangnya sama. Bener ya? Jago, iya betul. Yang cium-ciuman itu ya? Walaupun itu ada klarifikasinya, katanya tapi kan sempat heboh, ya, betul, kan? Sempat heboh beritanya. Karena apa? Biasalah, mungkin orang Indonesia kan nggak paham turunan ulama.
pesantren kok bisa ajab-ajab gitu kan. Apa beda dengan kita yang rakyat jelata ini kan? Oh iya benar ya. Ini Gus. Ya itu orang yang sama sih. Semoga perkawinannya lancar, langgeng ya, sampai nanti tua dan mau memisahkan ya. Ya kita harus gitu aja sekarang karena memang benar kata mamanya tadi tuh. Ya sah-sah aja, wajar-wajar aja. Kenapa lu yang kepo? Kenapa lu yang iri-iri? Kan uang gue. Nah gitu kan. Oke, itu menarik Ustaz. Yang salah sih tentang pernikahannya benar sih. Coba kita bahas mungkin dari segi legalitasnya Ustaz. Jadi tadi pernyataan dari ibunda mempelai wanitanya bilang bahwa ini pernikahannya sah secara agama. Iya betul. Tapi kan tadi masalahnya yang kita lihat di awal secara negara nggak sah nih Ustaz. Nah ini sebenarnya gimana? Apakah ya sudah dibiarkan aja gitu bahwa ada pernikahan yang memang tidak sah secara negara atau sebetulnya ini disamakan? Misalnya harus ada peraturan pemerintah juga dilonggarkan misalnya jadi tidak ada syarat sama sekali atau misalnya gimana? Apakah ya udah nggak apa-apa ini perbedaannya pandangan aja, perbedaan dari seginya aja, ada yang dari agama dan negara atau gimana Ustaz? Kalau menurut Ustaz? Yang pertama kita perlu memandangnya dari sisi agama dulu ya. Okay. Jadi, kenapa? Karena itu nanti akan menentukan hukum selanjutnya ya. Jadi tadi sudah jelas bahwa pernikahannya itu adalah pernikahan sah secara agama. Yeah. Nah, adapun dari sisi negara, kalau saya melihat bahwa negara itu kalau memang ini mau dipersoalkan harusnya mempersoalkan segala hal yang menyangkut tentang kehidupan anak muda ya. Misalnya gini, kalau ini dianggap akan mengganggu masa depan remaja ya, karena menikah lebih muda. Bagaimana dengan maraknya persinahan yang terjadi yang kita bahas di awal tadi ya. Sekarang banyak malah di SD kan, kemarin ada mohon maaf pemerkosaan yang dilakukan oleh anak SD. Malah kelas berapa tuh? Kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 atau kelas 4 Iya, Masya Allah itu. Mau menghukumnya bagaimana? Nah, maka apa peran negara untuk menutup ini gitu ya. Jadi kita melihat negara itu seringkali mohon maaf ya ribut dengan kasus seperti ini sebenarnya halal menurut agama, tapi kemudian tidak melakukan upaya yang cukup untuk kemudian mencegah yang justru haram seperti tadi dan itu sudah di depan mata ya. Seperti rokok itu ya. Nah, jadi misalnya pemerintah cobalah dihitung total remaja yang meminta dispensasi nikah karena sudah mohon maaf berzina lebih dahulu. Nah itu saya rasa jauh lebih banyak angkanya beribu-ribu kali lipat dibandingkan remaja yang menikah di usia dini seperti ini ya. Padahal yang tadi itu jelas itu adalah perbuatan haram, dia berzina. Nah itu yang harusnya lebih menjadi fokusnya pemerintah. Bagaimana untuk mengatasi ini, ya kan? Nah makalah disitulah kemudian agama sebenarnya sudah memberikan petunjuk ya, la taqrabuz zina. Jadi janganlah kalian mendekati zina. Nah maka pemerintah buatlah program supaya remaja itu tidak mendekati zina. Mulai dari membenahi baik dari internal remajanya sendiri menyangkut tentang pengetahuannya kan, kurikulum pelajaran juga, kurikulum pelajarannya termasuk membenahi bagaimana aturan berpakaian ya, termasuk aturan berperilaku dan bergaul di antara remaja. Lalu kemudian lingkungan sekarang harus diakui bahwa misalnya dalam kasus pemerkosaan oleh anak SD itu kan banyak diinspirasi oleh tayangan di YouTube televisi, karena gampang diakses ya saat ini ya, era globalisasi dan modernisasi ini. Dan pemerintah kan tidak ada semacam peraturan langkah nyatanya ya gitu yang kurang terlihat gitu, seperti itu yang melarang itu. Nah, sehingga ibarat kalau kita lihat ini meributkan sesuatu yang halal ya, dan itu bisa menyelamatkan remaja, tapi yang jelas-jelas sudah menjerumuskan remaja dan efeknya itu sudah sangat berbahaya, ini malah ya tanda kutip tidak terlalu sebesar ininya kan konsennya dengan yang itu gitu. Abdi tahu nggak yang sebenarnya haram tapi tak pernah dipeributkan gitu ya, nggak perlu heboh-heboh tentang BPOM tapi tetap ada itu racun tapi marah beredar di masyarakat, tau nggak apa? Tadi rokok yang tadi yang nyebutin rokok itu tuh. Jelas-jelas itu racun ya Ustadz ya, tapi dibiarkan beredar. Jelas-jelas itu haram ya, tapi tetap dijual belikan secara nyata dan nggak ada pakai BPOM loh dan nggak ada sertifikasi halalnya loh. Hai pemerintah, kerjaannya ngapain aja sih ya? Ya itu aja. Tadi menarik ya Ustaz. Jadi tadi berarti
mungkin sedikit menyimpulkan gitu ya bahwa ya boleh diatur, tapi justru yang lain-lain juga harus diatur nih supaya seimbang gitu. Seimbang, betul ya. Nah ini mungkin kita masuk sedikit ke ada video juga. Tadi kan dari Bunda mempelai pria ada. Ini dari Bunda Korla berikutnya. Bukan, beda sih. Dari Bunda pihak si Zizan ya. Bukan, dari yang mempelai wanita justru. Tapi udah tadi. Nah ini kita mau lihat tadi pembelaannya. Oh pembelaannya. Kita coba lihat ada. Gak perlu dibela sebenarnya, memang udah sahaja. Oke, apa itu? Iya. Sayyidah Aisyah menikah dengan baginda Nabi di usia yang belum genap 10 tahun. Cut Nyadin menikah di usia 12 tahun. Siti Utari putri Haus Cokro Aminoto menikah di usia 16 tahun. Kalau mau julid soal usia pernikahan, nggak sekalian aja mention nama-nama tokoh ini. Masa pemakaian bangkai seperti kalian nanggung banget kalau mau gibah orang. Ih, kenapa julitin sih ya? Dasar aja suka ya. Kalau saya sih nggak menanggapi. Dasar aja pengen terkenal. Jadi kayak saat menyahut. Gak penting Bunda sebenarnya. Kalau memang Bunda tahu itu benar, ya ngapain Bunda tanggapi? Namanya netizen. Dasar aja Bunda mau naik daun juga kayak ulat. Nah ini mau sekalian mungkin mengklarifikasi Ustaz. Kemarin di sosial media terkait status ini sangat viral nih. Khususnya bagian pertama yang menyebutkan Sayyidah Aisyah menikah dengan baginda Nabi di usia yang belum genap 10 tahun. Iya. Kemarin banyak yang menyangkal, banyak yang bilang sudah di usia 18 tahun, 19 tahun. Kalau menurut Ustaz sendiri, gimana sih cerita ini? Biar clear gitu. Ya, memang ada perbedaan riwayat ya menyangkut usianya Siti Aisyah ketika menikah dengan Nabi ya. Tapi memang yang jelas, mohon maaf ya, Nabi. Yang jelas Nabi bukan pedofilia itu aja intinya ya. Ya tentu saja. Kita itu kan belajar syariat dari Nabi. Jadi Nabi adalah uswatun hasanah. Siti Aisyah itu disiapkan oleh Nabi, lalu kemudian dididik oleh Nabi, dan dari Siti Aisyah lah kemudian kita itu banyak belajar ya. Jadi di antara para sahabat dan sahabiyah itu yang paling banyak meriwayatkan hadis terutama untuk menyangkut masalah keluarga itu adalah Siti Aisyah. Jadi dari Siti Aisyah lah kita mengetahui riwayat-riwayat yang menyangkut tentang internal rumah tangganya Nabi. Jadi bagaimana bangun malamnya Nabi, bagaimana Nabi itu misalnya literasi lah ya. Yang bagian dalam lah. Kalau zaman sekarang tuh mungkin gini ya, hai diare gitu kan. Masih ada nggak sih? Siti Aisyah lah kayaknya udah nggak ada lagi. Hai diare, malam ini aku, hari ini aku gitu. Ya betul. Ya, jadi intinya bahwa ada beberapa perbedaan pendapat memang menyangkut itu. Tapi yang jelas bahwa Nabi bersama Siti Aisyah kan setelah Siti Aisyah itu sudah balik tentunya ya, seperti itu, lalu kemudian aktiflah di rumah tangganya Nabi. Nah seperti itu. Jadi menyangkut tentang bahwa ketika itu dinikahi oleh Nabi dalam usia yang sangat dini, itu menunjukkan bahwa memang hukumnya boleh menikah dengan wanita yang masih muda ya. Dan bahkan kalau kita tanya nenek-nenek kita dulu ya, saya pernah nanya ke nenek saya itu, mereka menikah di usia 14 tahun malah. Jadi di usia itu memang sudah banyak yang menikah di usia itu. Tadi kan sudah disebutkan itu beberapa list pejuan-pejuan zaman dahulu juga menikah di usia itu. Dini juga. Ya, kenapa? Karena memang di usia tersebut pada zaman dahulu wanita itu sudah matang karena terbiasa dengan pendidikan keluarga. Bukan cuma itu, bahkan laki-laki sendiri kan kalau kita baca dalam riwayat-riwayat pada umumnya sahabat itu sudah menghafalkan Al-Quran banyak di usia 9-10 tahun. Berarti kan untuk pendidikan dasar agama itu sudah terinternalisasi. Sudah tidak perlu diragukan ya. Di atas usia 14-15 tahun itu mereka biasanya sudah bisa jadi imam di masjid ya. Kalau kita baca kisah-kisah seperti Muhammad Al-Fatih itu sudah menaklukkan Konstantinopel di usia 20-an. Nah, seperti itu. Atau Kiai Haji ulama-ulama kita di Indonesia ini banyak yang itu sudah menjadi pahlawan pergerakan itu di usia 20-an ya. Jadi sebenarnya itu tergantung bagaimana dididik dengan benar ya. Jadi justru di usia produktif seperti itulah ketika mereka misalnya menikah dan lalu kemudian bisa menyalurkan menikah ini kan untuk menyalurkan hobi. Dalam istilah itu namanya gorisatun nau ya. Jadi naluri
untuk melangsungkan keturunan. Hasrat lah ya. Hasrat hati hanya sekedar. Tapi gini juga ya Ustadz ya. Kalau dari fisik mungkin kalau di Arab kan badannya besar-besar ya. Mungkin lebih pantas memang ya. Kalau dibandingkan sama Indonesia kecil-kecil ini kan. Yes, itu kan cuma perbedaan fisik saja. Karena kan yang penting mungkin usia 15 tahun kalau di Indonesia tuh kayak yang udah usia 30 gitu ya. Ya, yang penting kan sebenarnya matang secara pemikiran, mental dan pemikiran. Dan tahulah tujuan pernikahan itu ngapain gitu ya, benar-benar dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di akhirat ya, bukan sekedar aja sekadar menyalurkan hasrat tadi itu gitu kan. Kemarin ada cerita nih Ustaz. Boleh. 4 kali menikah nih si laki-lakinya. Iya. Ya nggak punya kerjaan juga gitu kan. Terus anaknya ada juga dari 4 pernikahan itu. Jadi bingung juga waktu diceritakan. Nah ini rumah tangganya enak banget ya, cuma hanya sekedar kawin punya anak, habis itu dia nggak ngapa-ngapain. Istrinya semua yang mencukupi kebutuhan keluarga.